Hai semua, kembali ke Black Stories. Terinspirasi dari peristiwa nyata. Di sebuah kota, banyak wanita penghibur hilang secara tiba-tiba. Setelah seorang korban ditemukan dalam keadaan penuh luka sayatan, seorang wanita petugas sosial berusaha membongkar kasus ini. Ternyata dalang di balik ini semua adalah seorang pembunuh berantai peternak babi yang memiliki jiwa psikopat dalam dirinya. Nah, apa yang dilakukannya terhadap para wanita itu? Langsung kita bahas di alur cerita Squealer 2023 selengkapnya. Cerita berawal dari seorang wanita penghibur yang mencoba melarikan diri dari peternakan babi. Kita panggil saja nama wanita itu Molly. Molly berlari tanpa mengenakan pakaian. Ia terlihat sangat ketakutan. Kemudian seorang pria yang berprofesi sebagai peternak babi bernama Theodore mengejarnya sambil membawa pisau. Molly tanpa sengaja tertabrak oleh mobil box yang dikendarai oleh Helen beserta suaminya Walter. Walter turun dan melihat Molly masih hidup. Walter meminta Helen membawakan selimut dan mereka akan membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ia langsung dibawa untuk mendapatkan tindakan medis. Sementara Theodore sedang mengendarai mobilnya untuk mengejar mobil Helen. Kembali ke rumah sakit. Saat ingin membius Molly, Dr. Joe tidak bisa menemukan nadinya. Dan malah dia melihat banyak bekas luka jarum suntik pada lengannya. Kemudian salah seorang perawat terpaksa menyuntikkan melalui urat yang ada di lehernya. Saat disuntik, Molly meronta karena ketakutan. Namun setelah dibius, ia pun kembali tenang. Joe pun meminta perawat untuk mengambil sampel darahnya agar diperiksa. Di pinggir jalan, ada seorang pria mabuk yang sedang mengganggu seorang wanita penghibur bernama Sadie. Tiba-tiba, seorang wanita bernama Lisa datang dan mencoba menjauhkan pria itu. Lisa bekerja di bidang sosial dan sedang melakukan penyamaran. Sadie! Hey, no, come here, come. Di tempat yang berbeda, seorang polisi bernama Paul sedang menginterogasi Helen dan Walter. Kembali ke pinggir jalan, Lisa dan Sadie sedang mengobrol. Lisa menawarkan pekerjaan pada Sadie agar dia keluar dari dunia prostitusi. Lisa memintanya untuk datang ke rumahnya dan mengenakan pakaiannya untuk wawancara besok. Beberapa saat kemudian, seorang polisi bernama Jack datang dan membawa Lisa pergi. Di rumah sakit, Molly yang sedang dibius teringat tentang kejadian yang baru saja menimpanya. Di sisi lain, Lisa dan Jack sedang mengobrol di dalam mobil. Ternyata guys, Lisa dan Jack adalah suami istri. Namun hubungan mereka sedikit renggang. Saat sedang mengobrol, Joe menelpon Lisa. Joe menceritakan tentang Molly pada Lisa. Lisa pun segera pergi ke rumah sakit. Sementara Theodore telah sampai di rumah sakit dan sedang mencari Molly. Beberapa saat kemudian, Lisa juga sampai di rumah sakit. Ia bersama Joe ingin menemui Molly. Joe bilang wanita itu tanpa identitas dan tubuhnya bau. Sesampainya di kamar Molly, ia tidak ada di tempat tidur. Lisa melihat bercak darah dan mengikutinya. Ternyata Molly sedang bersembunyi di bawah meja. Lisa mencoba menenangkan Molly yang masih trauma. Saat Lisa hendak membawa Molly ke tempat tidur, Molly melihat Theodore di depan pintu. Molly yang ketakutan pun segera berlari. Molly berlari keluar dari rumah sakit. Joe dan Lisa mengejarnya. Lisa terkejut melihat Molly yang tertabrak. Joe kemudian membawa Lisa ke dalam rumah sakit agar tidak melihat kondisi Molly. Kondisi Molly sangat mengenaskan. Tubuhnya hancur setelah terlindas ban truk. Paul pun datang dan menutup jenazah Molly. Theodore pun pergi setelah melihat Molly yang telah tewas. Keesokan harinya, Lisa sedang berada di kantor polisi. Di sana, Lisa juga bertemu dengan petugas lain bernama Sanchez. Lisa bilang dia penasaran tentang Molly yang terdapat banyak luka pisau di tubuhnya. Wajah Molly cukup familiar, jadi Lisa juga ingin mencari tahu tentang Molly di bar milik Star malam ini. Beberapa saat kemudian, Lisa sudah tiba di rumahnya. Di sana juga ada Sadie. Sadie terlihat sangat gugup karena hari ini merupakan hari pertama ia bekerja.
Lisa bilang Sadie boleh tinggal bersama dia sampai Sadie mendapatkan gaji pertamanya. Dan setelah itu, Sadie pun pergi. Malam itu, Jack masih berada di kantor polisi karena lembur bekerja. Rekan kerja Jack yang bernama Sylvia datang dan mencoba merayu Jack. Namun Jack tidak tergoda dan tetap ingin memperbaiki hubungannya dengan Lisa. Di sisi lain, Lisa telah tiba di bar Medless Place milik Star. Di sana terlihat seorang wanita pecandu narkoba bernama Arlene. Lisa bertanya pada wanita-wanita di sana tentang Molly, namun tidak ada yang mengenalnya. Star datang dan meminta agar mereka tidak hanya duduk saja, melainkan memesan minuman juga. Lisa pun kemudian mentraktir mereka semua untuk minum. Lisa kemudian bertanya pada Arlene, namun ia pergi dari bar itu sambil tertawa. Star bilang kalau Arlene pecandu dan dia agak gila. Di bar yang berbeda, seorang wanita penghibur bernama Kate baru saja keluar dari bar tersebut dan masuk ke mobil Theodore. Kembali ke bar Medless Place, para wanita penghibur itu menceritakan selama beberapa tahun ini banyak sekali wanita yang menghilang. Mereka sering melaporkan kejadian itu pada polisi, namun polisi tidak pernah mengambil tindakan apapun. Di sisi lain, Theodore membawa Kate ke rumahnya. Kate menyuntikkan obat terlarang di tubuhnya. Ia tidak sadar kalau Theodore sedang menyiapkan pisau-pisau untuk membunuhnya. Theodore kemudian membentangkan plastik. Dia bilang kalau dia suka kebersihan. Kate masih belum sadar kalau dia akan dibunuh. Setelah itu, Theodore pun menaiki tubuh Kate sambil memegang pisau. Keesokan harinya, Theodore baru saja selesai menggiling daging. Dari tumpukan daging giling itu, dia mengambil tindik yang sebelumnya ada di dada Kate, lalu memakannya. Dan setelah itu, Theodore menyimpan tindik itu di sakunya. Ternyata daging giling itu merupakan daging Kate. Kemudian, Theodore mengemas daging itu menjadi sosis dan menjualnya ke supermarket bersama daging babi. Saat sedang mengantar daging itu ke supermarket, Theodore bertemu dengan Paul. 2 paket daging sosis manusia itu diberikan kepada Paul. Setelah itu, Paul kembali ke kantor polisi dan memakan sosis tersebut. Di sana, Paul melihat Lisa dan Jack sedang berdebat. Mereka membahas tentang para wanita yang hilang. Jack bilang polisi mengabaikan kasus itu karena wanita itu merupakan gelandangan dan tunasusila. Sylvia yang menyambung seakan merendahkan para wanita itu. Lisa pun marah karena dia menganggap Sylvia meremehkan wanita tunasusila. Mereka pun berdebat di sana. Jack mencoba menenangkan Lisa yang emosi. Lisa bilang berusaha maksimal saja tidak cukup, dan kepolisian harus melakukan apa yang diperlukan. Saat Sylvia berjalan melewati Paul, Paul menyindirnya. Sylvia marah dan memintanya untuk tidak membicarakan dia lagi. Di tempat yang berbeda, ada beberapa orang pria yang sedang berkumpul sambil minum-minum. Beberapa saat kemudian, seorang pria bernama Danny D datang sambil membawa crossbow. Beberapa orang yang melihatnya lari ketakutan. Danny pun kemudian mendekati seorang pria yang ada di sana. Di sisi lain, Lisa sedang mencari informasi di internet tentang orang hilang di sekitar kota tersebut. Ia menemukan banyak wanita yang hilang selama 1 tahun ini. Beberapa saat kemudian, Joe datang dan membawakan kopi untuknya. Lisa tampak kesal karena ada puluhan wanita yang hilang, namun tidak ada tindakan apapun dari kepolisian. Lisa bilang dia penasaran dengan Arlene yang dia temui di bar. Joe mencoba menenangkan Lisa. Sebelum Joe pergi, dia bilang tentang bau menyengat yang ia cium dari tubuh Molly sebelumnya. Ternyata itu bau peternakan. Lisa teringat, saat sepasang suami istri menemukan Molly waktu itu, Molly ada di bagian barat kota dan itu merupakan wilayah peternakan. Joe memperingatkan Lisa agar tidak pergi ke wilayah tersebut. Setelah Joe pergi, Lisa mencari informasi di internet mengenai peternakan di sekitar situ. Di peternakan tersebut, Danny datang untuk menemui Theodore. Ia memberikan sepaket obat terlarang padanya. Danny bilang dia memberikan obat itu lebih banyak dari pesanan Theodore. Itu karena ia meminta imbalan agar Theodore mau membantunya untuk membuangkan mayat pria yang ia bunuh tadi. Theodore kemudian mengambil troli dan mereka pun memindahkan mayatnya di troli tersebut. Saat akan membawa mayat itu, Theodore bertanya, di mana salah satu sepatu mayat tersebut. Danny bilang, sepatu itu dia gunakan untuk menampar wajah pria itu hingga sepatu itu berlumuran darah. Sesampainya di dalam tempat pemotongan, Theodore menancapkan kail di punggung mayat itu.
Setelah itu, ia membuka celana mayat tersebut dan memotong bagian paha, tepatnya di arteri femoralis agar darahnya lebih cepat keluar. Sembari menunggu mayat itu kehabisan darah, Danny menunggu di luar. Di sisi lain, Jack pergi ke tempat tongkrongan para wanita penghibur. Di sana ia bertanya pada salah satu wanita tentang Molly atau seseorang yang bersama Molly sebelumnya. Tapi wanita itu tidak tahu apapun. Kembali ke peternakan, Theodore keluar untuk menemui Danny. Danny meminta agar Theodore mulai menjaga penampilannya agar banyak orang berkelas yang menjumpainya. Danny tahu kalau Theodore merupakan orang yang sangat kaya. Tapi ia heran mengapa Theodore masih tinggal di situ. Theodore bilang ini adalah rumahnya. Setelah itu, Theodore mengajak Danny untuk melihatnya memberi makan babi. Di kandang babi, Danny melihat Erlyn bekerja bersama Theodore di peternakan itu. Saat itu, Erlyn sedang memberi makan babi dengan daging manusia. Kemudian Erlyn menemui Theodore dan bilang kalau Lisa banyak bertanya tentang wanita yang menghilang. Theodore tampak mulai khawatir. Kembali ke kantor polisi, Jack meminta Paul untuk membawa laporan tentang Helen dan suaminya yang menemukan Molly sebelumnya. Paul bercanda dengan bilang kalau Jack melakukan ini hanya untuk membuat Lisa terkesan. Jack marah dan hampir memukulnya. Untungnya seorang polisi wanita melerainya dan meminta Paul untuk pergi. Di sisi lain, Theodore datang ke bar milik Star. Di sana sudah ada Erlyn yang sedang mencari informasi tentang Lisa pada Star. Namun Star tidak memberikan informasi apapun. Saat itu, Erlyn sedang bersama Kiki. Ada seorang pria bernama Mickey yang bilang kalau ia tahu tentang Lisa. Erlyn kemudian berpura-pura tidak mengenal Theodore. Ia meminta rokok padanya. Saat Erlyn dan Kiki ingin merokok, Star meminta mereka untuk merokok di belakang. Kiki, Erlyn, dan Theodore pun pergi ke belakang. Beberapa saat kemudian, Lisa datang ke bar itu dan bertanya tentang Erlyn pada Star. Star bilang kalau Erlyn baru saja pergi dari sini dan tadi ia bertanya tentang Lisa. Kembali ke belakang bar, Theodore mengajak Kiki pergi bersamanya. Di bar, Star bilang pada Lisa kalau Erlyn ada di belakang. Beberapa saat kemudian, Lisa kembali ke bar dan bilang pada Star kalau tidak ada siapapun di belakang. Star bilang dia tidak tahu kemana perginya Erlyn. Beberapa saat kemudian, Theodore serta Kiki dan Erlyn tiba di rumah Theodore. Saat akan masuk ke dalam, Theodore meminta Kiki melepaskan sepatunya. Setelah itu, Kiki pun menari sambil mabuk. Sementara Erlyn sedang menggunakan obat terlarang. Theodore kemudian mengambil plastik dan perlengkapan pisaunya, kemudian masuk ke kamar. Dia kemudian mempersiapkan tempat tidur untuk mengeksekusi Kiki. Erlyn kemudian meminta kunci mobil Theodore. Dia bilang dia ingin keluar. Theodore sendiri membawa Kiki ke kamarnya. Kiki merasa aneh karena Theodore memasang plastik di tempat tidurnya. Kemudian Kiki pergi untuk mengambil minuman di kulkas. Keesokan harinya, Lisa datang untuk menemui Jack di kantor polisi. Saat masuk ke ruangan, Lisa malah melihat Jack sedang bersama Sylvia. Lisa bilang ia tadi telah mengirim pesan pada Jack, namun mungkin Jack sibuk melihat baju Sylvia yang transparan. Lisa pun keluar dari kantor polisi itu dengan kesal. Jack mengejarnya dan mencoba menjelaskan kalau ia tidak memiliki hubungan apapun dengan Sylvia. Namun Lisa segera naik ke mobilnya dan ingin pergi. Jack bilang kalau Lisa terlalu egois. Lisa meninggalkannya selama 2 bulan. Bukannya memperbaiki hubungan mereka, Lisa malah memperkeruh suasana. Jack hanya ingin mengambil hati Lisa kembali. Akhirnya Lisa pun luluh dan meminta maaf pada Jack. Jack juga meminta maaf pada Lisa. Lisa kemudian menjelaskan tentang Molly yang tubuhnya dipenuhi kotoran babi, serta pasangan yang menemukan Molly itu juga di sekitar peternakan. Jack mulai kesal karena Lisa malah membahas itu sekarang. Jack tidak ingin Lisa ikut campur dalam tugasnya. Dan setelah itu, Jack pun pergi. Di sisi lain, Theodore sedang mengendarai mobil bersama Erlyn. Erlyn meminta agar Theodore beristirahat dan berhenti dari pekerjaan ini. Namun Theodore tidak mau menghentikannya. Erlyn bilang kalau Lisa nanti akan membuatnya susah. Theodore mengatakan kalau dia akan segera mencari Lisa. Erlyn meminta agar Theodore tidak melibatkannya jika Theodore nanti tertangkap polisi. Ketika di jalan, mereka melihat seorang wanita bernama Lulu. Theodore meminta Erlyn untuk mengurus wanita itu agar mau ikut bersama mereka. Awalnya Lulu tidak berminat. Namun Erlyn bilang kalau mereka ingin pergi ke pesta, serta Theodore merupakan orang kaya. Theodore juga menawarkan obat terlarang pada Lulu
dan dia tidak ada niat untuk berhubungan seks dengannya. Setelah mengetahui itu, akhirnya Lulu pun mau ikut. Malam pun tiba. Jack datang menemui Lisa di rumahnya. Ia membawa pizza dan champagne. Jack ingin meminta maaf pada Lisa. Lisa kemudian menyuruhnya masuk dan mereka pun berdansa. Di sisi lain, Lulu sudah berada di rumah Theodore. Theodore meminta Lulu untuk membuka pakaiannya. Lulu keberatan karena awalnya Theodore bilang kalau dia tidak ingin berhubungan seks dengannya. Lulu pun kemudian kabur dan pergi dari rumah itu. Saat Lulu keluar, Erlin melihat Lulu dan hanya diam saja. Theodore kesal karena Erlin tidak membantunya. Theodore pun lanjut mengejar Lulu. Lulu yang sedang berlari melihat sebuah ruangan dan masuk untuk bersembunyi di sana. Beberapa saat kemudian, Theodore pun masuk ke ruangan itu. Lulu bersembunyi di lemari dingin. Dan dengan cepat, Theodore pun berhasil menemukannya. Tapi tiba-tiba Theodore teringat akan masa kecilnya, di mana saat itu Theodore sedang bersembunyi di lemari pendingin bersama seekor babi yang ingin disembelih ibunya. Ibunya bilang seharusnya dia membunuh Theodore ketika lahir dan memberikan tubuhnya menjadi makanan babi. Beberapa saat kemudian, Theodore mengeluarkan mata Lulu dari mulutnya dan menyimpannya di kulkas bersama koleksi mata korbannya yang lain. Setelah itu, Theodore pun makan roti dengan isi sosis daging manusia. Di sisi lain, Sadie menyerahkan obat terlarang pada Lisa. Sadie bilang ia membawa itu hanya untuk berjaga-jaga saja, dan sudah 2 minggu dia tidak menggunakan obat itu. Sadie merasa Lisa baik padanya. Dia ingin berubah agar membuat Lisa bangga. Lisa sangat terharu mendengarnya. Namun Lisa ingin tahu dari mana Sadie mendapatkan obat-obatan itu. Sadie bilang ia mendapatkannya dari anak jalanan yang memakai hoodie dan dia tidak mengenalnya. Lisa ingin membawa obat-obatan itu ke kantor polisi sebagai barang bukti. Sadie terlihat ketakutan dan khawatir kalau ia akan ditahan. Namun Lisa menjelaskan karena itu bisa jadi petunjuk untuk kasus menghilangnya wanita penghibur di sana. Lisa pun menghubungi Jack. Dan saat itu, Jack sedang menangkap seorang pria penjahat di jalanan. Lisa meminta Jack datang ke rumahnya untuk mengobrol. Jack bilang ia akan segera datang setelah mengurus penjahat itu. Beberapa saat kemudian, seorang polisi wanita datang. Jack memintanya untuk mengurus penjahat tersebut. Sementara Jack sendiri mau meminjam mobil patroli polisi itu dan ingin segera menemui Lisa. Kembali ke rumah Lisa. Saat itu, Sadie sedang merokok sendirian di depan perumahan Lisa. Ketika ingin masuk ke komplek rumah, Theodore datang. Theodore bilang ia ingin bertemu seseorang di perumahan itu. Mereka pun mengobrol sambil menuju ke rumah Lisa. Sadie berhenti di rumah Lisa. Dia bilang ia tinggal di sini. Ternyata Theodore juga sedang mencari Lisa. Sadie pun mengajak Theodore masuk dan menunggu Lisa di dalam rumah. Di sisi lain, Joe sedang mengikuti Erlin. Joe melihat Erlin pergi bersama Danny dengan menggunakan mobilnya. Dia mengikuti mereka hingga mobil itu berhenti di peternakan bernama Squealer Farm. Joe pun segera menghubungi Lisa dan memberitahukan hal ini. Danny dan Erlin sadar kalau mereka diikuti. Danny meminta Erlin untuk mengemudikan mobilnya dan memastikan apakah Joe memang mengikuti mereka. Danny mengambil crossbow dari mobil dan menunggu di peternakan itu. Sementara itu Lisa mencoba menghubungi Jack. Namun Jack tidak menjawab. Lisa mengirimkan pesan suara kepada Jack dan bilang kalau ia sedang mengikuti Erlin menuju Squealer Farm. Lisa berharap Jack segera ke sana juga. Di peternakan, Joe tidak mengikuti Erlin lagi dan pergi dari peternakan itu. Erlin menghubungi Danny dan bilang kalau Joe tidak mengikutinya lagi. Danny meminta agar Erlin segera kembali. Namun Erlin malah membuang ponselnya dan pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Jack tiba di rumah Lisa. Ia masuk ke kamar dan melihat seseorang sedang tidur dengan tertutup selimut di sana. Sementara itu, Lisa malah tersesat saat sedang mencari jalan pintas ke Squealer Farm. Kembali ke rumah Lisa, Jack yang mengira itu Lisa naik ke tempat tidur sambil memeluknya di dalam selimut. Ternyata itu Sadie yang telah tewas dengan kondisi isi perut yang terburai keluar. Jack kemudian menghubungi kantornya dan meminta polisi yang lain untuk segera datang. Jack juga mendengar pesan suara Lisa. Dia pun segera menuju ke Squealer Farm. Sementara itu, mobil Lisa malah kehabisan bensin dan berhenti. Jack menelpon Lisa. Namun karena Lisa sedang mengecek tangki cadangannya di bagasi, ia tidak mendengar panggilan itu. Lisa yang panik juga mengirim pesan suara pada Joe dan memintanya untuk menjemputnya.
Lisa menghubungi kantor polisi, namun Paul yang sedang menjelaskan sekaligus merayu seorang wanita di sana malah menutup panggilan telepon itu. Di sisi lain, Erlin yang sedang mengendarai mobil bertemu dengan Theodore di jalan. Erlin bilang dia akan pergi karena situasinya semakin memanas. Setelah itu, Erlin pun pergi meninggalkan Theodore, sementara Theodore kembali ke peternakan. Sesampainya di peternakan, Danny bertanya tentang keberadaan Erlin. Theodore bilang kalau Erlin telah pergi. Danny marah dan meminta Theodore untuk membawa Erlin ke situ. Easy now! Put that fucking bow down. Put my bow down. Sementara itu, Jack baru saja tiba di peternakan tersebut. Jack mendengar suara tembakan dari senjata Danny. Jack kemudian menembak dan memperingatkannya. Danny pun keluar dan meminta Jack agar meletakkan senjatanya. Tapi Jack malah menembak paha Danny dan Danny pun terjatuh ke kandang babi. Karena Danny masih tidak mau melepaskan senjatanya, Jack terpaksa menembaknya. You can't fucking beat me. You can't. Oh. Danny pun tewas dimakan babi-babi itu, sementara Theodore datang dan menyetrum Jack hingga pingsan. Saat Theodore ingin merobek dada Jack, Theodore melihat ada panggilan dari Lisa di ponsel Jack. Di sisi lain, Lisa mendapatkan pesan video dari Jack. Video itu berisi Jack yang telah tewas di atas mobil polisi dan ada tulisan dari hati yang tulus babi ini. Lisa yang melihat itu langsung menangis histeris. Lisa pun kemudian berlari menuju ke Squalor Farm. Setelah lama berlari, akhirnya Lisa pun tiba di sana pada malam harinya. Lisa masuk ke peternakan itu dan bertemu dengan Theodore. Theodore marah karena Lisa masuk ke peternakannya. Dia pun ingin menangkap Lisa. Lisa berhasil melepaskan diri. Dan ketika berlari, ia melihat mobil polisi, namun tubuh Jack tidak ada di mobil polisi itu. Lisa kemudian bersembunyi di sebuah ruangan. Theodore pun masuk ke ruangan itu. Ia mengambil sabuk yang berisi pisau, kemudian mengunci pintu ruangan tersebut. Theodore pun mencari Lisa dengan santai. Saat ingin menyetrum Theodore lagi, baterai alat penyetrumnya habis. Theodore bilang dia sudah menyetrum Jack sebelumnya dengan alat itu hingga baterainya habis. Lisa kemudian berlari ke arah pintu keluar, namun pintunya terkunci. Theodore mendekati Lisa sambil membawa parang yang disebut bullnose dan pisau. Namun ia membuang bullnose karena tidak ada seni saat memotong menggunakan itu. Theodore ingin menggunakan sebuah pisau kecil yang biasa dia gunakan untuk mengiris hewan berkulit tipis. Saat Theodore mendekat, Lisa ingin lari. Lisa berusaha merangkak dan menggunakan sebuah meja beroda untuk menghindari Theodore. Theodore pun kemudian menyalakan mesin penggiling. Lisa bertanya kenapa dia melakukan semua ini. Theodore bilang ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di kegelapan. Dan sekarang Theodore ingin membuat kap lampu dari kulit Lisa yang mulus. Lisa kemudian mengambil sebuah palu daging. Theodore tiba-tiba teringat masa kecilnya, di mana waktu itu ibunya ingin memukulnya dengan palu daging itu. Lisa kemudian mengambil pengait dan menggantungkannya di sabuk Theodore. Kemudian Lisa mengambil alat penggerak pengait dan menggerakkan Theodore hingga masuk ke mesin penggiling. Lisa pun berhasil menghabisi Theodore. Beberapa saat setelah itu, Joe pun tiba di peternakan dan menemukan Lisa. Lisa meminta sebatang rokok pada Joe. Joe bertanya di mana Theodore. Lisa bilang kalau dia telah hancur di mesin penggiling. Joe kemudian keluar untuk memanggil ambulan. Lisa merasa lega karena berhasil selamat dan telah menghabisi Theodore yang selama ini selalu membunuh wanita penghibur. Nah, itu tadi alur cerita Squalor 2023 selengkapnya. Sebuah film yang dibuat berdasarkan kejadian nyata yang menceritakan tentang seorang pembunuh berantai yang memiliki kelainan sifat sejak kecil karena kesalahan orang tuanya. Ingat guys, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi, pintar-pintarlah dalam mendidik anak agar tidak menjadi pribadi yang salah nantinya. So, berikutnya masih banyak film thriller yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe Black Stories dan Scary Stories ya.
Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.